Happy Sunday. Waktu berjalan begitu cepat ya. Hingga gak kerasa kita sudah di minggu ketiga bulan Desember. Bulan dimana kita sama-sama belajar tentang arti Natal. Oleh karena itu, kakak berharap kita semua makin paham nih, makin mengerti apa hadiah terindah dari Tuhan untuk kehidupan kita masing-masing. Oke deh, kalau begitu, karena kita udah gak sabar memuji nama Tuhan, iya kan? Kakak juga, adik-adik juga, selamat beribadah, selamat memuji Tuhan. Happy Sunday adik-adik. Mari Atalsi Kids di rumah dan parents, kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu Kasih Yesus. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Sama-sama katakan lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Mari kawan-kawan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami menjadi anak yang taat, berkati juga kakak yang akan membawakan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bye-bye teman-teman. Mari adik-adik Atalsi Kids, kita sembah Tuhan. Kita berikan pujian yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kita siapkan hati kita untuk memuji nama Tuhan. Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu. Kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu.
Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu. Kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Kaulah Bapakku dan ku anakku. Lukas 2 ayat 1-20. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu, yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka.
Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Hai adik-adik, di minggu ketiga ini kita mau melihat sebuah kisah Natal yang mungkin seringkali kita sudah dengar ya. Iya, seperti video yang sudah kita lihat tadi, menceritakan kelahiran Tuhan Yesus di Yerusalem yang diambil dalam Lukas 2 ayat 1 sampai 20. Minggu ini kita mau belajar tentang Natal, yaitu rayakan karena Tuhan mengirimkan juru selamat. Semua tahu bahwa Natal itu adalah tentang Yesus, tetapi kita sering berpikir kalau Natal itu adalah pohon Natal Kak, atau Natal itu merayakannya bersama Santa Claus. Kita dapat hadiah, kita dekorasi rumah. Tapi kita harus fokus pada kebenaran kalau kita merayakan Natal itu karena Allah mengasihi kita dan mengutus Yesus untuk menyelamatkan kita. Kakak mau mengulang sedikit nih tentang video yang sudah kita tonton. Adik-adik tahu kan, dalam video itu semua orang sedang sibuk untuk mendaftarkan diri mereka di kota masing-masing dan tidak ada tempat tinggal yang kosong. Akhirnya Maria dan Yusuf menemukan tempat yang aman, walaupun tempat di mana binatang-binatang tinggal, sampai akhirnya Yesus lahir. Tapi di luar sana keadaan sangat sepi, yang ada hanya domba-domba saja. Kemudian seorang malaikat muncul di hadapan para gembala. Para gembala itu ketakutan, tetapi malaikat mengatakan ini. Yuk kita sama-sama baca di Lukas 2 ayat 10 sampai 12. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di palungan." Saat para gembala menatap dengan kagum, lebih banyak lagi malaikat yang muncul. Mereka memuji Tuhan dan berkata di Lukas 2 ayat 14. Yuk kita sama-sama baca. "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Nah, kemudian para malaikat itu menghilang ya adik-adik, semuanya kembali hening. Ketika para gembala itu mendapatkan kabar yang begitu baik, mereka sangat bersemangat. Ketika mereka pergi, mereka tidak dapat menyimpan berita itu untuk diri mereka sendiri. Mereka meneriakannya di mana-mana. Wow, kita bisa merayakannya karena Tuhan memberikan juru selamat. Adik-adik, sejak awal Tuhan selalu punya rencana untuk menyelamatkan semua orang. Rencana ini menjadi kenyataan ketika Tuhan mengutus Yesus untuk menjadi juru selamat kita. Kelahiran Yesus adalah kabar baik tentang sukacita besar bagi semua orang. Bagi siapa aja? Bagi kamu, kakak, koko, cici, mama, papa. Yang penting buat semua orang. Nah, mari kita bicara kepada Tuhan dan berterima kasih kepadanya karena telah mengirimkan juru selamat, sehingga kita dapat merayakannya dengan sukacita karena Tuhan mengirimkan juru selamat dalam kehidupan kita. Kalian bisa lihat
Yesus bukan hanya bayi biasa, Yesus adalah anak Allah. Ketika dia bertumbuh dewasa, dia mengajar banyak orang untuk memiliki cara hidup yang baik. Dan juga Yesus melakukan mukjizat, menyembuhkan orang yang sakit dan terluka. Bahkan dia memberikan hidupnya untuk menyelamatkan orang-orang yang hancur, orang-orang yang hilang, dalam arti mereka memiliki kekecewaan. Tuhan menyembuhkan mereka dengan memberikan sukacita. Nah, adik-adik, bayi yang lahir pada suatu malam di Bethlehem adalah terang dunia. Siapa tadi? Ya, Yesus. Nah, kakak berharap nih, di Natal tahun ini saat kamu menyanyikan lagu, berkumpul bersama keluarga, atau bertukar hadiah, atau mendapatkan hadiah, kalian tetap harus ingat nih, alasan sebenarnya kita merayakan Natal itu apa? Ya, kita merayakan Natal karena Yesus diutus ke dunia sebagai seorang juru selamat untuk menyelamatkan kita. Wow, luar biasa ya. Jadi adik-adik tetap harus bersyukur apapun yang terjadi. Ingat, kita harus mengandalkan Tuhan, karena Tuhan sudah rela dirinya datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita semua. Tapi sebelum kita tutup firman Tuhan ini, kakak mau ajak kalian baca ayat hafalan di Yohanes 3 ayat 16. Wow, ini ayat hafalan ini sudah sering ya kita dengar, bahkan di minggu kemarin sudah dibacakan. Ingat dong. Yuk, kita baca ulang Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Wow, kakak sangat diberkati nih sama firman Tuhan dan ayat hafalan kita di bulan Desember ini. Kakak bisa belajar apa itu arti Natal, apa itu arti ayat hafalan kita. Pasti udah tahu dong? Ya, kasih Tuhan begitu besar sehingga Yesus, anaknya yang tunggal, diberikan kepada kita untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Jadi, kita merayakan Natal dengan sukacita karena ini adalah kabar yang baik. Yuk, kita mau berdoa. Kita selesai mendengarkan firman Tuhan, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah kami bisa merayakan Natal dengan penuh makna Tuhan, karena Engkau telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal sebagai juru selamat untuk kami. Tuhan, Kau berkati kami, Kau pimpin kami, Kau jaga setiap pertumbuhan kami, sehingga kami menjadi anak yang taat dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, happy Sunday. Hai adik-adik, tadi kita semua sudah sama-sama diberkati dengan firman Tuhan yang luar biasa. Eits, pengumumannya belum selesai. Untuk 2 minggu yang akan datang, tanggal 26 Desember 2021 dan 2 Januari 2022, small group kita ditiadakan dulu adik-adik. Jadi, adik-adik semua bisa Natalan dan Tahun Baru bersama dengan keluarga terkasih. Sekian adik-adik semua pengumumannya. Happy Sunday. God bless you. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah